adalah engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengakui bahwa Allah adalah Al-Khaliq Al-Mudabbir. Di sebagian cetakan tertulis Al-Khaliq Ar-Razik Al-Mudabbir. Yang kau mengakui bahwa Allah, jadi kaum musyrikin atau orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya mengakui bahwa Allah dialah yang Maha Mencipta, Dia Maha Memberi rezeki, Dia mengatur segala perkara. Ya. Jadi kaum musyrikin di masa Nabi, mereka akui Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala perkara seperti menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, memberi bahaya, ya, memperjalankan rezeki di tengah manusia. Allah yang mengaturnya. Ini diakui oleh kaum musyrikin. Tapi apakah itu menyelamatkan mereka? Jawabannya tidak. Nabi masih memerangi mereka. Itu menunjukkan bahwa hal tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Sekadar pengetahuan, sekadar mengakui bahwa Allah mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, itu tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Karena itu kata beliau, wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan sesungguhnya hal tersebut, pengakuan mereka tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Apa dalilnya? Apa dalil kaidah ini? Penulis terangkan. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Itu dalilnya. Ayat surah Yunus. Ya, di surah Yunus ayat 31. Allah berfirman, "Qul," katakan wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka kaum musyrikin itu, siapa yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Pertanyaan, memberi rezeki dari langit dan bumi. Atau siapa yang berkuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Ya. Tadinya bumi mati, tidak ada tanaman yang tumbuh, turun hujan, Allah menghidupkannya, keluar tanaman, keluar tumbuhan, menghasilkan buah-buahan. Ya. Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Tadinya manusia hidup, kemudian mereka, di antara mereka ada yang mati, kembali kepada Allah. Siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan tanyakan kepada mereka, serta siapa yang mengatur segala urusan. Maka Allah menjelaskan, fasayaquluna Allah. Maka mereka kaum musyrikin itu pasti akan menjawab bahwa Allah yang melakukan seluruh hal itu. Jadi subhanallah, kaum musyrikin mereka mengakui seluruh hal ini. Ya. Mereka mengakuinya. Maka Allah berfirman, faqul afala tattaqun. Maka katakanlah kepada mereka, kalau begitu, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ya, maksudnya, kalau memang kalian akui Allah yang Maha Pencipta, Maha Memberi rezeki, Maha menghidupkan, Maha mematikan, Dialah yang bersendirian di dalam segala sesuatu ini, harusnya kalian pun bertakwa kepada Allah. Kalian jadikan Allah satu-satunya yang bersendirian di dalam diibadahi, di dalam hal ibadah. Kenapa kalian mengakui Allah yang mencipta sedangkan kalian beribadah kepada selain Allah? Kalian mengakui Allah yang mengatur segala urusan sedangkan kalian mempunyai sembahan-sesembahan
selain daripada Allah. Kalian mengakui bahwa Allah yang di tangannya segala sesuatu, tapi kalian masih memohon hajat, bernadar dan berdoa kepada selain Allah. Maka harusnya seorang yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang bersendirian dalam menghidupkan dan mematikan, dia pula yang bersendirian di dalam hal berhak untuk diibadahi. Iya. Jadi kesimpulan dari kaidah pertama ini, Syekh ingin menjelaskan bahwa sekadar seorang mengetahui Allah yang Maha Mencipta, Allah yang Maha Memberi rezeki, Allah yang Maha Mengatur segala perkara, dari mana-mana tauhid rububiyah, ini pengakuan tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Tidak cukup memasukkan seseorang ke dalam Islam. Iya. Bahkan ada kewajiban lain yang harus dia yakini. Dan inilah sebenarnya titik kenapa kaum musyrikin tidak mengikuti Rasulullah SAW. Karena mereka tidak mau memurnikan ibadah kepada Allah. Permasalahan mereka adalah di permasalahan mereka tidak ingin yang disembah itu cuma satu. Mereka akui Allah yang memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Tapi mereka tidak ingin ibadah hanya diserahkan kepada Allah. Mereka juga ingin beribadah kepada selain Allah, kepada berhala mereka. Iya. Kepada siapa yang mereka doai dari para nabi, para malaikat, meminta hajatnya, bertawassul, dan mereka meminta syafaat kepadanya. Ya. Jadi mereka ingin ibadah tidak terbatas hanya kepada Allah. Maka ini yang menyebabkan mereka dianggap kafir dan menyebabkan mereka dianggap tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Iya. Jelas ya? Untuk menguraikan lebih mendalam makna kaidah ini, saya perlu menerangkan bahwa mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah, tauhid itu terbagi tiga. Tauhid terbagi berapa? Terbagi tiga. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah artinya apa? Seorang hamba mengakui, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang bersendirian di dalam penciptaan, di dalam kekuasaan, dan di dalam pengaturan segala sesuatu. Ini namanya tauhid rububiyah. Jadi sekarang kaum musyrikin dari ayat yang saya bacakan tadi, mereka mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Tadi saya bacakan ayat, kaum musyrikin mengakui tauhid rububiyah atau tidak? Jawabannya iya, mereka mengakui. Dan pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah itu sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Ya, saya sebutkannya beberapa ayat supaya jelas bagi kita semua. Di antara ayatnya, coba buka surah Al-Mu'minun ayat 50 atau ayat 84 sampai ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan wahai Nabi Muhammad, tanyakan kepada kaum musyrikin, kepunyaan siapakah bumi ini? Kepunyaan siapakah bumi ini dan semua yang ada padanya, jika kalian mengetahui? Sayaquluna lillah. Maka mereka pasti akan berkata semuanya adalah kepunyaan Allah. Qul, maka katakan wahai Muhammad, afala tatadakkarun? Kalau begitu, kenapa kalian tidak mengingat? Kalau kalian akui rububiyah, kenapa kalian tidak hanya beribadah kepada Allah? Tidakkah kalian mengingat? Ajukan pertanyaan yang kedua. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim? Katakanlah, milik siapa langit yang 7 dan milik siapa arsy yang maha agung itu?